mohon untuk pengertiannya kepada Bapak untuk memberikan arahan untuk anak-anak kita, dan kepada pengurus yang mungkin pada saat ini sedang tidak bertugas, mohon juga untuk ikut serta memberikan arahan untuk anak-anak kita. Kita sangat bangga ketika anak-anak kita ikut dalam kegiatan ibadah, dalam setiap ibadah. Namun mohon juga pengertiannya supaya nanti juga tidak mengganggu anak-anak kita atau tidak mengganggu para jamaah yang sedang melaksanakan ibadah. Dan juga ketika melaksanakan, setelah berdoa, mohon nanti kepada panitia untuk tidak mengeluarkan makanan terlebih dahulu. Biarkan nanti anak-anak setelah doa baru dibagikan. Jadi tidak ada anak-anak kita nanti yang dorong-dorongan, anak-anak kita yang berebut, akhirnya mengganggu konsentrasi kita untuk melaksanakan doa nantinya sebagaimana biasa kita setelah melaksanakan sholat Jumat. Hadirin yang saya hormati, kami sedikit akan memundurkan waktu karena memang seperti biasa, jika waktu kurang dari jam 12, apalagi pada saat ini jam 11 lebih 40 menit waktu sudah masuk, tapi masih banyak saudara-saudara kita yang masih ada di tempat-tempat kerja, baru di jam 11 lebih 50 menit mereka baru bisa keluar. Oleh karena itu kami masih akan sedikit tunggu, dan kami akan manfaatkan untuk membacakan hal-hal nanti yang akan kami sampaikan, terutama berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di masjid kita, Masjid Wabil Khotob. Hadirin yang saya hormati, mari sebelum ada beberapa hal yang nanti saya akan sampaikan, kita baca suratul Fatihah yang pahalanya kita peruntukkan kepada para arwah almarhum dan almarhumah, bapak ibu kita, saudara-saudara kita, handai kaulan kita, wabil khusus warga RW 03, ya wabil khusus pula untuk guru-guru kita, yaitu Bapak Ki Haji Fakhrul Razi bin Haji Ishaq, Bapak Ki Haji Umar Bakir, Bapak Ki Haji Marzuki Jamil, Bapak Ki Haji Syarafuddin Ikam, dan juga keluarga sahibul wakaf, yaitu Bapak Haji Badar Karim, Ibu Faridah bin Said Al-Jabri, Bapak Haji Karim bin Said Al-Jabri, dan juga Ibu Siti Romlah binti Muhammad Soleh, Ibu Siti Nurjana binti Muhammad Soleh, Ibu Siti Nuraisyah binti Muhammad Soleh. Kesemuanya kita doakan mudah-mudahan arwahnya diterima sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangkan di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, dan pada saatnya nanti dimasukkan ke surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita doakan untuk saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini sedang menderita sakit, wabil khusus salah seorang jamaah kita, saya lupa nama aslinya tapi Pak Arif, ya, Bapak Arif Nurdin bin Bapak Saad Maksud, yang mana beliau sedang dirawat di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan dia akan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita yang ada di sini mudah-mudahan selalu ditetapkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjatkan umur kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan rezeki kita yang halal dan barokah, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Selanjutnya kita doakan untuk orang-orang tua kita yang terus memberikan support, yang terus memberikan dorongan untuk kita, semangat untuk kita, Ustaz Muhammad Sobur, Bapak Haji Usman Pasawi, Abah Ishak Musa, dan para orang tua yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita bacakan suratul Fatihah untuk para jamaah yang sering memberikan infak di masjid kita, yang sering membantu di dalam kegiatan, dan juga pada saat ini kami sedang mengadakan infak harian yang sudah kita edarkan. Ada 27 kaleng yang kita sebarkan, dan
mungkin pada saat ini sedang diisi oleh para jamaah. Kita doakan beliau-beliau semua yang sudah memberikan infak di masjid kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk keluarga sahibul wakaf, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita doakan untuk guru-guru kita yang terus membina, yang terus memberikan ilmu untuk kita, yang memberikan nasihat untuk kita. Di antaranya guru kita Bapak Kiai Haji Mahfud Abdul Ghani, Bapak Kiai Haji Ayub Ishaq, Al-Habib Hud bin Bashir Al-Attas, Al-Habib Husain bin Hamid Al-Attas, Al-Habib Bahar bin Semir, dan Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, imam besar kita. Kita doakan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan di dalam perjuangannya, disehatkan badannya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan kita tidak lupa membaca suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berebut kemerdekaannya dari Zionis Israel. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada pasukan-pasukan Israel dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang menderita karena penjajah dan yang juga mati syahid, yang juga meninggal, mudah-mudahan matinya mati syahid. Dan kita semua yang ada di sini mendoakan juga untuk saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang juga ikut berjuang dalam kemanusiaan, terutama pada saudara-saudara kita yang dari Mercy, yang Mercy ini adalah salah satunya pimpinannya adalah yang mempunyai wakaf masjid ini, Bapak Haji Parikali. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa kulliyatin salihah ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah telah hadir guru kita Bapak Kiai Haji Mahfud Abdul Ghani. Beliau yang akan bertindak sebagai khatib dan imam kita pada kesempatan Jumat kali ini, dan mubarik akan disampaikan oleh Al-Ustaz atau Saudara Lukman Abdul Haq, dan azan akan dikumandangkan oleh Saudara Yudo Handoko. Hadirin yang saya hormati, saya akan sampaikan kotak amal yang kita edarkan di setiap maghrib dan kita buka setelah melaksanakan kegiatan sholat Jumat, yaitu sebesar Rp1.185.000. Ini semua kita peruntukkan untuk kegiatan di masjid kita. Dan masjid kita sekali lagi kita dalam tiap minggunya membutuhkan paling sedikit 1.500.000 untuk kegiatan-kegiatan operasional masjid kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bantu masjid kita. Kita sama-sama infakkan untuk masjid kita. Mudah-mudahan masjid kita terus berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya ada undangan yang mana seperti biasa yang akan dilaksanakan pada hari Ahad besok, tanggal 29 Oktober 2023, dimulai pada pukul 4 sampai selesai, bertempat di Masjid Jami Al-Mustaqim di Jalan Taman Cipinang, Kelurahan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Insya Allah yang akan mengisi ceramah, karena ini berkaitan juga dengan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akan disampaikan oleh Ustaz Mursyid Rahmatullah Esos. Insya Allah kita akan bertemu dengan beliau. Dan undangan juga yang datangnya dari para pejuang Palestina. Insya Allah besok sekaligus juga kegiatan Sumpah Pemuda akan melaksanakan aksi di
Kedutaan Amerika, insya Allah besok jam 6. Oleh karena itu kepada para jamaah yang mungkin punya peluang waktu, mari juga kita sama-sama hadir, kita sama-sama suarakan untuk kemerdekaan Palestina. Kita sama-sama suarakan untuk kemerdekaan Palestina. Dan juga insya Allah besok di masjid kita pun ada kegiatan pengajian setiap Ahad kelima yang dilaksanakan oleh Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dimulai pada sholat zuhur, dan insya Allah yang akan memberikan ilmu yaitu Al-Habib Husain bin Hamid Al-Abbas. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi kami mohon kepada bapak-bapak, khususnya mungkin kami tekankan kepada pengurus yang kebetulan tidak bertugas, mohon anak-anak kita diberikan arahan supaya nanti anak-anak kita tidak ngobrol seperti yang sekarang saya dengar ini, ataupun memang kalau misalnya mereka masih tetap berisik, mungkin bisa dibawa ke tempat yang lebih tidak terdengar lagi nanti suaranya, gitu. Karena kita tahu bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang jiwa bermain, mungkin bisa diarahkan di tempat yang mana nanti tidak mengganggu aktivitas untuk melaksanakan ibadah kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati kayak malam subuh tadi.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutakathira wa minanihi al-ghamira wa bi ayatihi al-mutawatira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil ulil muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa Nabi Ibrahim dimuat di dalam surat Ibrahim itu sendiri dalam Al-Quran. Doanya adalah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min
Rabbana wa taqabbal du'a. Kita ketahui bahwa Nabi Allah Ibrahim ini adalah datuknya, kakek moyangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah yang menyambung sampai beranak rantai ke Nabi Allah Ismail sampai ke Nabi Ibrahim, itu jalur yang pertama. Adapun anak yang kedua, Nabi Allah Ishak, ini jalur yang beranak rantai kepada para nabi-nabi dari Bani Israel. Dua anak Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak, bertemu di Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim merupakan datuk moyang Rasulullah. Jadi udah bicaranya Nabi Muhammad cicit keturunan Nabi Allah Ibrahim. Dikenal Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Kalau Nabi Adam mendapat gelar Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Nabi Muhammad dapat gelar Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Doa yang sangat mahal itu untuk kita sebetulnya umat Islam tidak terhapus dalam surat Ibrahim. Dan ini penting, di mana doa Ibrahim mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku ini sebagai ayah, sebagai bapak yang mendirikan sholat, yang mengerjakan sholat, yang memperhatikan sholat, yang selalu melakukan sholat. Bukan sekedar itu doang, bukan itu sekedar itu saja. Bukan dia doa untuk aku mengerjakan sholat, jadikanlah aku hamba yang selalu mendirikan sholat. Bukan itu saja. Nabi Allah Ibrahim memohonnya, wa min dzurriyyati, dan keturunanku, anak cucu agar menjadi hamba Allah yang mengerjakan sholat. Maksudnya adalah agar kita selamat, agar ke atas kakeknya selamat, anak cucu selamat dari bahaya api neraka. Jadi satu keturunan tidak ada yang menyimpang, seluruhnya masuk surga. Itu kita inginkan. Mengandai-andai di dunia, kalau kita menginap di satu villa yang mahal, kita sendiri, kita senang-senang gitulah. Ditanya sama petugas, ditanya sama yang membersihkan itu villa, Pak sendiri Pak, istri nggak ikut, anak nggak ikut, cucu nggak ada, mantu nggak ikut. Bayangkan ke di dunia, nggak enak kita, nggak enak kita sendirian. Melihat kiri kanan, yang enak kan di villa ada anak sedang bermain-main, mungkin menantu, cucu ikut. Itulah yang kita doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Selalu keturunan itu diangkat, diperhatiin. Nah, masalah sholat untuk kita ini yang sudah umur 40, 50, 60, 70, ini alhamdulillah kita udah alhamdulillah mungkin masalah. Baik sangka kita kepada Allah, kita termasuk orang surga lah. Selamat lah insyaallah. Udah istiqomah lah, yang umur 40, umur 50, udah kakek, udah istiqomah. Kita bagaikan Ibrahim, baik sangka kita kepada Allah. Tapi yang prihatin, yang sedih, yang prihatin, yang sedih, bukan kita saja kita tengok. Kita punya keluarga, bagaimana anak kita? Gimana istri kita? Kita ingin selamat sendiri nanti di akhirat. Oh, banyak Allah berpesan, qul
anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu hai suami, jaga dirimu wahai bapak, wa ahlikum dan keluargamu. Kita yang prihatin sekarang ini bukan kita alhamdulillah. Jam seperti ini udah di masjid. Kita tahu ini kewajiban Jumat, kita alhamdulillah. Apa sebabnya? Berhasilnya orang tua kita dulu. Kita kan punya orang tua dahulu. Ayah kita begitu galaknya perhatian kepada kita sebagai anak, agar kita jadi hamba Allah yang sholat sampai dibukul. Kita merasakan orang-orang tua kita yang meninggal dan berhasil mereka orang-orang tua kita menjadi hamba Allah yang sholat, yang mengerjakan sholat, yang merasa kecewa kalau belum sholat, yang merasa dirinya masih merasa dalam keadaan sedih kalau belum sholat. Ini berhasil orang tua kita. Sekarang urusan kita kepada anak kita sekarang ini. Kita nih sebagai orang tua, di mana anak kita? Yang dia di SD, yang dia di SMP, pernah kita angkat telepon, pernah kita angkat HP. Kamu sholat di mana? Yang wanita, kamu sudah sholat zuhur belum? Sekarang ini perhatian sholat yang kurang diperhatikan. Kalau pelajaran, soal motor, soal uang jajan, diperhatikan. Maka Nabi mengatakan as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama, penguat. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat, zuhur kita perhatikan. Memang harus demikian. Karena Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad, wa mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, perintahkan anak-anakmu agar mereka sholat. Wastabir, bersabar saat kita merintahkan mereka. Mungkin kita rayu, kita bujuk sampai di bangun subuh. Bagaikan bulan puasa, jam 4 sudah bangun, setengah 4 sudah bangun. Si ayah bangunkan istrinya, suami istri bangun, kemudian bangunkan anak-anaknya selama 1 bulan di bulan Ramadan, jarang kecilkan subuh. Seperti itu. Itu kita inginkan anak, cucu, keluarga, bahkan membantu agar selamat. Karena kita kurang perhatian kepada anak, kewalahan kepada anak. Dia gak mau sholat, kita gak marah. Sudah gak terdengar lagi anak nangis karena gak sembahyang, anak nangis karena dipukul orang tua, gak terdengar lagi sekarang. Sepertinya kau mau sholat, enggak, terserah kau. Ya Allah. Makanya ini sholat yang 5 waktu ini adalah tiang. Bangunan apa yang tidak diperkuat dengan tiang? Dan sholat inilah yang orang selamat dunia dan akhirat sholat. Mau bicara apa sekarang? Kesehatan. Di sholat kesehatan. Ada rukuk, ada sujud, bergerak. Ada kebersihan saat kita wudu. Dan jaminan sholat beda dengan jaminan zakat. Jaminan sholat beda dengan jaminan puasa. Apa jaminan sholat? Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, kita lihat kemungkaran bagaimana. Kita ni yang udah 60, 70, baik zakat orang soleh udah selamat. Anak-anak kita yang 17 tahun, yang sekarang LGBT di mana-mana udah pada koslet. Bapak diam. Jam 2 mereka bangun, bawa samurai, bawa golok, mengorbankan orang. Itu punya ayah mereka, itu punya ibu. Apa yang paling diperhatikan? Motor dibelikan, jajan diberikan. Yang kurang perhatian sholat. Kita lihat keadaan sekarang ini, kita yang ngeri bukan orang-orang tua, anak-anak kita. Takut kita tawaran anak-anak. Banyak keluh orang tua, terutama ibu, terutama ayah. Ulangnya siapa? Anak. Dulu kita ditakuti sebagai orang tua. Dulu guru ditakuti oleh murid-murid. Dulu dosen ditakuti oleh mahasiswanya. Sekarang terbalik. Gak percaya saya bisa lihat, jangan di masjid.
kita orang tuh banyak. Kita ingin. Dia hidup, kita masih hidup, menyenangkan hati kita. Di samping dia sukses, dia soleh. Anak kita sukses, itu kebanggaan. Tapi soleh, baik. Kalau sukses saja, orang Padang punya sejarah. Bagaimana Alim Kudang? Sukses perniagaannya, tapi terkutuk sama orang tua. Di zaman Nabi, Alqamah sukses perniagaannya. Hampir Nabi akan membakar itu Alqamah. Kenapa? Nggak dapat doa dari ibunya. Anak sukses zaman sekarang malu menampilkan ayahnya. Masuk pak. Ada kawan saya. Kau udah jompo, udah umur 80, dimasukin rumah jompo. Itu anak kita, itu ayah kita. Itu anak sukses. Membersihkan kotoran ayah, membersihkan kotoran ibu. Geli mereka, geli. Kita ingin anak sukses, silakan. Kita ingin anak kita sukses, bagus. Tapi sayang kalau kurang tidak soleh. Nabi banggakan, waladun salehun, anak yang soleh. Girakan kita di dunia, lebih lagi di akhirat. Kita meninggal dunia, dia yang menyolatkan. Kita meninggal dunia di dalam kurubatan, bukan ustaz menyolatkan, bukan habib menyolatkan. Siapa? Lebih afdol anaknya jadi imam. Subhanallah. Ustaz, kiai, habib manapun akan menyerahkan. Ada anak yang soleh, silakan anak yang lebih afdol. Tapi kenyataan bagaimana kata dia? Diumumkan, barangkali punya salah, utang piutang, akan ditanggung jawab oleh anaknya. Mana anaknya? Ya Allah, ini anaknya ada di sana tuh, di dekat ambulan lagi nongkrong. Istilah orang Betawi, boro-boro jadi imam. Ini ada begitu. Kita lihat sekarang, sedih kita, sukses di dunia, menangis di akhirat. Sukses kita di dunia, anak kita pintar bahasa Inggris, pintar komputer, pintar HP-nya. Siapa yang doakan kita? Sukses kita, punya anak sukses, bisa cari kerja, bisa beli motor, sukses. Tapi akhirat, warisan berantakan karena hidupnya untuk dunia. Jadi pokok adalah semasi mereka anak-anak kita. Jangan bosan-bosan. Biarkan dikata kita ketus, kita cerewet. Perhatikan tentang sholat. Nanti kita meninggal dunia, dia akan mengatakan, enaknya ada papa dulu. Kita gak sholat, diomelin. Enaknya dulu masih ada mama, kita gak sembahyang subuh, diomelin. Bapak sebelum sholat subuh gabungan dibangunin kita. Sekarang ayah udah meninggal dunia. Saat itu kita galak, tapi terkena manfaat. Mari kita ingin manfaat dunia dan akhirat. Jadi ini sholat sampai Nabi mengatakan, kalau sholat diperhatikan, ini banyak ikut. Insoluhat sa'il amali. Kalau sholatnya diperhatikan, anak diperhatikan sholat, dia nggak mau sholat, udah terserah. Yang penting tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kami sudah perintahkan ya Allah. Nabi Allah Nuh kepada Kanaan udah diperintahkan, tapi tidak dapat hidayah. Lepas tanggung jawab kita. Kita nyuruh belum, ingetin belum, takut sama anak. Ingetin gak di HP, kau udah sholat asar belum? Ingetin, ngasih tahu, bangunin enggak subuh. Ingetin enggak, udah dewasa ini. Tugas kita orang tua ingetin aja, bukan dipukul, bukan. Ini sekarang perhatian kita, bukan masalah suksesnya mereka kerja di perusahaan besar, karena ingin bahagia dunia akhirat, ingin kita senang didoakan oleh anak-anak kita, ingin anak kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kita lihat sekarang kekejian kemungkaran banyak yang dilakukan oleh baik di kalangan orang tua, pejabat, anak-anak, kemungkaran, macam-macam kemungkaran. Dia khianat, dia bohong, dia korupsi, itu kemungkaran. Jadi oleh karenanya terhindar dari kemungkaran dan maksiat.
pagari anak-anak kita, perhatikan anak kita, cucu kita kalau bisa, untuk mereka selalu mengerjakan sholat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita dan anak kita. Semoga anak kita menjadi anak yang sukses dan soleh, dan semoga anak turunan kita, cucu kita menjadi anak dan cucu yang selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahda bihi wa kafa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ba'd al-khulafa'ir rasyidin alladziina khadaw bil haqqi wa kanu ya'dilun sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa al-baqiyyatis sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi